Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah masami'a qalbi lidzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bikitabik. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, selamat berjumpa lagi dengan Pak Mukhtar. Kali ini Pak Mukhtar akan menerangkan tema 2, subtema 3 ya. Subtema 3. Maaf, ini tertulis subtema 2. Ini yang betul adalah subtema 3. Nah, ini tema 2, subtema 3. Saya akan menyampaikan pembelajaran 1 dan 2. Mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Siapa yang membuat lukisan indah ini? Nah, ini adalah kalimat pertanyaan. Pertanyaan siapa? Ini berarti ditujukan kepada seseorang. Nama tentunya. Nama ya. Berikutnya, menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Nah, kalau kemarin kita belajar perkalian, kali ini kita belajar pembagian. Apakah pembagian itu? Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Ya. Atau pembagian juga berarti melakukan pengurangan berulang hingga habis. Bacalah cara pengerjaan soal di buku beserta penyelesaiannya. Cobalah selesaikan soal berikut. Sebanyak 10 butir kelereng akan disimpan ke dalam 5 kotak. Berapa banyak kelereng dalam satu kotak? Ini artinya 10, tak taruh di mana sini ya. 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Dibagi 5, maaf. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5. Nah, tadi pengertian yang kedua dari pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis. Berarti ini caranya begini ya. 10 dikurangi 5. Ya. Masih berapa? Masih 5, taruh di atas. Terus dikurangi 5 lagi. Berapa? Habis ya atau 0. Nah, hasil pembagian 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Atau 2 kali pengurangan. Ini pengurangan yang pertama, ini pengurangan yang kedua. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya 2, yaitu 1, 2. Misalkan lagi 15 dibagi 5 sama dengan berapa?
Ini kita kurangi secara berulang-ulang sampai habis. Berarti 15 dikurangi 5 masih berapa? 10. Dikurangi 5 lagi masih 5. Dikurangi 5 habis. Nah, berapa kali pengurangan? Nah, itulah hasil dari pembagiannya. Berapa kali? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, itu cara membagi suatu bilangan. Dikurangi terus sampai habis. Sekarang menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Kamu sudah tahu kemarin ya, dalam tema 1, apa gambar imajinatif? Itu gambar yang dibuat berdasarkan khayalan atau kita membayangkan. Misalkan kita membayangkan gunung lalu kita menggambar gunung. Itu namanya gambar imajinatif. Banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan untuk menggambar. Contoh alat dan bahan: buku gambar, ya, pewarna. Pewarna itu bisa pensil warna, spidol warna, krayon, atau cat warna. Kemudian penggaris, pensil, penghapus, rautan. Mungkin ada alat yang lain atau dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kedua. Menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Ayo menulis cerita tentang pengamatan di sekolah. Ikutilah langkah-langkah berikut. Langkah pertama, amatilah gambar dengan cermat. Misalnya wujud benda pada gambar. Yang kedua, dengarkan cerita gurumu dengan saksama. Yang ketiga, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang kamu dengar. Dan yang keempat, gunakan dengan bahasa yang baik dan benar. Itu cara menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Sekarang menyebutkan tata tertib di sekolah. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Kalau Senin ini pakaiannya putih-putih, misalkan. Kalau Selasa merah putih. Kalau Rabu pramuka, misalkan. Nah, ini merupakan tata tertib. Ya. Harus ditaati supaya hidup kita lebih disiplin. Sekarang ayo sebutkan aturan di sekolahmu. Nah, banyak, misalkan satu apa? Memakai seragam sesuai hari yang telah ditentukan. 2, datang ke sekolah sebelum jam 7. 3, membaca doa sebelum memulai pelajaran. Dan seterusnya. Ya, banyak sekali aturan di sekolah. Oke, demikian yang bisa Pak Mukhtar sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, ya. Dan semoga ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Fitini wa dunya.
wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.